Yogyakarta adalah istana kerajaan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tiga raja, ratu, beserta keluarganya. Keraton didirikan sejak tahun 1755 sebagai istana yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian Giganti. Pada saat ini kami berkesempatan untuk datang ke Keraton Yogyakarta. Ada yang menarik perhatian kami saat di sana, yaitu para pekerjanya abdi dalam. Abdi dalam adalah aparatur sipil yang bertugas di Keraton Yogyakarta sebagai pelaksana operasional dalam organisasi yang dibentuk Sultan. Abdi dalam ini memiliki ciri khas di pakaiannya. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai abdi dalam senior. Beliau sudah ada sejak tahun 70-an. Beliau menjadi abdi dalam karena memang ingin mengabdikan dirinya untuk kerajaan. Beliau menjadi abdi dalam karena memang sudah menjadi turun-temurun di kalangan keluarganya. Mulai dari biung, mbah, hingga beliau. Bahkan cucu-cucu beliau yang masih berusia 5 tahun sudah mulai dikenalkan dan mengabdikan dirinya dengan budaya keraton. Beliau mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Pada kali ini kami berkesempatan juga untuk mewawancarai abdi dalam lainnya yang bernama Bapak Mulyo Suwarno. Bapak ini sudah menjadi abdi dalam sejak tahun 2005 hingga saat ini. Dan saat ini bapaknya ini sudah berkeluarga. Tugas menjadi abdi dalam ini tidak hanya untuk mengabdikan dirinya kepada raja dan keluarganya, tetapi juga sebagai abdi budaya, yaitu orang-orang yang mampu memberi suri tauladan yang baik bagi masyarakat luas, serta menjaga kebudayaan yang ada sejak zaman leluhur dari perkembangan zaman. Karena ingin melestarikan kebudayaan yang dimiliki di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Abdi dalam harus bisa menjadi contoh kehidupan di masyarakat, berdasarkan unggu-unggu dan paham akan tata krama. Oleh karena itu, senyum yang selalu merekah, ramah, dan sopan santun yang tinggi merupakan hal yang selalu ditunjukkan oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta. Pagelaran adalah bangunan terbuka berada di sebelah selatan area terbuka, yaitu alun-alun utara. Bentuk atap pagelaran adalah limas memanjang atau kelabang nyender berdenah letter U. Bangunan megah dengan fasad depan sisi utara dipanum segitiga tersebut ditopang 4 pilar bulat bercorak adaptif tipe Doric. Bangsal Kencono merupakan tempat singgasana sultan serta digelarnya berbagai upacara penting di lingkungan keraton. Bangsal Kencono ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1719 di Jawa. Bangsal Kencono menggambarkan manunggaling Kawalu Gusti dalam arti bersatunya raja dan kawalu. Bangsal ini biasa digunakan untuk menerima sungkeman dan tempat ngabekten para abdi dalam pada hari-hari tertentu. Contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri. Bangsal Sri Manganti terletak di Kompleks Sri Manganti yang letaknya di sebelah selatan Kompleks Kemandungan dan dihubungkan oleh Regel Sri Manganti. Bangsal Sri Manganti ini berfungsi sebagai tempat persinggahan Sultan pada saat akan kembali ke Kedaton. Di sini, Sultan akan dihaturkan minuman dan dijemput oleh permaisuri serta putra-putra Sultan. Abdi dalam ini dibagi menjadi dua, yaitu abdi dalam tepas dan abdi dalam caos. Abdi dalam tepas yang mempunyai jam kerja selayaknya pegawai yang bekerja di kantor, sedangkan abdi dalam caos hanya menghadap ke keraton setiap periode 10 hari sekali.
Hal ini dilakukan untuk menunjukkan tanda hormat dan kesetiaan sebagai abdi dalam. Secara umum, abdi dalam juga bertugas sebagai pemandu wisata dalam mengenalkan sejarah mengenai keraton kepada para pengunjung, serta memainkan alat musik untuk menampilkan pertunjukan, dan masih banyak lagi. Di dalam keraton terdapat museum yang tepatnya berada di Gedung Patehan yang berisi peralatan-peralatan makanan dan minuman kerajaan yang disimpan di dalam sana, serta peralatan-peralatan makan minum keperluan keraton yang nantinya akan ada abdi dalam yang bertugas menyiapkan minuman dan makanan dan akan datang di jam-jam tertentu. Laboratorium Konversi dan Pemeliharaan Museum Keraton Yogyakarta, tempat di mana para pengunjung bisa mendapatkan ilmu tentang perawatan koleksi, museum yang baik, dan bagaimana cara memperlakukan koleksi-koleksi yang ada di Keraton Yogyakarta. Pada akhirnya, keberadaan abdi dalam sangat berarti. Tidak hanya mendukung keberlangsungan segala aktivitas di dalam keraton, tetapi juga menjadi benteng perilaku pada zaman yang semakin cepat berubah. Di era zaman yang sudah sangat modern dan materialitas ini, masih ada orang-orang yang bekerja untuk mempertahankan budayanya di era zaman sekarang. Pemukiman abdi dalam tersebut ada yang berlokasi di dalam tembok benteng keraton dan ada juga yang di luar benteng keraton Yogyakarta. Setelah keluar dari keraton, kita berkunjung ke sebelah barat dari keraton. Di sana, kita menemukan pemukiman yang dulunya adalah tempat tinggal khusus para abdi dalam, yang saat ini beberapa wilayah pemukiman tersebut sudah bukan lagi pemukiman khusus untuk para abdi dalam keraton Yogyakarta, tetapi sudah menjadi pemukiman masyarakat umum. Hal tersebut terjadi karena dahulu terjadi gempa yang membuat rumah para abdi dalam menjadi runtuh. Setelah sekian lama tidak direnovasi, akhirnya dominan wilayah tersebut kini sudah beralih fungsi menjadi restoran dan koperasi-koperasi keraton Yogyakarta, tetapi ada pula mes abdi dalam yang dibangun kembali di sana. Sugih tanpa bondo, digdelya tanpa aji. Trimoh mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri langgeng tanpa susah. Tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng.